Halo sahabat teater semua, ketemu lagi dengan kami. Saya Beni. Saya Rizal. Ya, kami dari teman-teman teater Minatani akan melanjutkan dari video yang kemarin. Kali ini apa, Mas? Kita latihan vokal. Oh ya, setelah kemarin kita latihan tubuh, sekarang kita melanjut ke yang kedua, latihan vokal. Kira-kira nanti apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini? Pertama pernafasan. Ya, Dasar dari vokal itu. betul. Pernafasan sangat penting bagi seorang aktor. Ojo sampai ketika kita jadi aktor di atas panggung malah menggeh-menggeh. Kehabisan nafas itu nanti akan sangat mempengaruhi, makanya harus kita kuatkan. Terus apa lagi, Mas? Setelah Pernafasan ke intonasi A, I, U, E, O. betul. Intonasi juga berpengaruh ke artikulasi. Artikulasi itu kejelasan pengucapan kita dalam dialog. Jangan sampai ketika kita main teater justru malah apa namanya? Suaranya nggak jelas ya. Grembel, nggak jelas. Kayak ayu nggak jelas. Jadi maksudnya nanti tidak akan tertangkap oleh penonton. Oke? Daripada terlalu banyak ngomong, kita langsung mulai saja ya, Mas ya. Oke. Siap. Kalau begitu kita akan berlatih tentang pernafasan. Kalau pernafasan itu, setahu kami ada 3 jenis pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan dada. Salah satu cirinya itu adalah biasanya itu pundaknya naik. Nah, bisa diperhatikan mungkin. Nah, dadanya pundaknya yang naik. Nah, itu biasanya adalah ciri pernafasan dada. Kemudian yang kedua adalah pernafasan diafragma. Ya. Dan yang ketiga adalah pernafasan perut. Kalau bagi kami sendiri paling suka menggunakan pernafasan perut. Karena selain menyimpan power yang cukup kuat, salah satu ciri dari pernafasan perut adalah perutnya yang mengembang. Kita bisa saksikan cara berlatih pernafasan perut itu adalah ketika dengan kita tiduran. Pasti yang digunakan adalah pernafasan perut. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah dan merasakan bagaimana pola pernafasan perut itu sendiri. Sudah tahu caranya pernafasan perut? Sekarang kita akan coba dengan latihan vokal ya. Bisa sambil berdiri dulu mungkin. Nah, oke. Untuk latihan vokal kita biasanya menggunakan 2 jenis. Yang pertama adalah huruf vokal atau A, I, U, E, O. Usahakan ketika mengucapkan A itu lebar, minimal 3 jari. 3 jari ini bisa masuk. Ya. A, I, U, E, O. Kenapa harus lebar? Karena itu akan menentukan power dan artikulasi ya. Semakin kecil mulut kita terbuka, biasanya suaranya akan semakin tidak jelas. Oke. Sedangkan huruf konsonan yang kedua, huruf konsonan itu adalah selain huruf vokal B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Z. Ya. Oke. Kita mulai saja dari yang paling pertama adalah kita ucapkan sebaiknya antara 10 sampai 20 kali. Tergantung kekuatan teman-teman, ketika belum bisa 20 mungkin bisa diawali dari 5 ke 7 ke 10, 12 sampai paling sekuat teman-teman seberapa. Kita contohkan sederhana saja karena nanti bisa teman-teman lakukan sendiri. Kita kejar ke perkembangan yang lainnya. Yuk kita coba mulai. Tarik nafas, simpan dalam perut. Ingat pundak tidak naik. Kita keluarkan dengan vokal 5 kali, mulai. A, I, U, E, O. 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 Nah, nanti silakan latih, kembangkan dengan bertingkat sampai 20 sudah cukup bagus. Setelah itu bisa melanjutkan ke konsonan. Kita contohkan 1 kali ya. Tarik nafas. Ingat, tidak naik. Simpan dalam perut, keluarkan dengan konsonan, mulai. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Z. Aku lah. Wah, ini nggak lolos TK nih berarti.
Ya. Maaf saya Ini lupa. salah satu tanda gak lolos TK ya gini. Gak hafal. Ini ya bisa. Nah, ini termasuk salah satu tes konsentrasi teman-teman ya. Oke. Setelah seperti itu nanti teman-teman bisa mengulang-ulangnya sendiri agar lebih maksimal. Berarti setelah tadi kita gabungkan dengan gerakan Mas ya. Kita gabungkan dengan olah tubuh seperti yang kemarin kita ajarkan. Jadi fungsinya belajar vokal dengan gerak itu agar kita tidak terganggu saat berdialog Ya. dengan gerakan. Jangan sampai kita bergerak tapi suara kita menjadi tidak jelas. Seperti itu berarti Mas ya? Ya, seperti Oke. itu. Yuk kita mulai. Mungkin dengan apa Mas? Coba kita contoh menghapus papan tulis Ya, sambil kita mulai yuk. A, I U E O A I U E O A I U E O. Teman-teman bisa mengeksplor sendiri gerakannya ya. Semakin banyak gerakan berarti akan semakin bagus. bisa dengan cara kita berhubung di sawah ya. Ya. Kita ambillah yang berhubungan dengan sawah. Apa itu Mas? Contoh bisa kayak mancul. Macul, macul, bukan mancul. Oh iya, ada N-nya, maaf. Nek mancul itu gini. Mancal itu, mancal. Mas. Ya, oke. Ya, macul. Sambil macul. Berarti gini ya, berarti ya. Ya, 3 kali ya. Yo. Kita mulai, tarik nafas, simpan dalam perut, keluarkan dengan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Udah capek, Mas. Ya. Alhamdulillah keringat, Mas. Ya. Itu bisa. Lagi Mas. Sekarang kalau saya usul dengan gerakan rukuk. Boleh. Ya. Nah. Kita mulai. Tarik nafas. Simpan dalam perut. Keluarkan dengan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke, setelah rukuk kita bisa nyoba dari yang paling awal dulu aja. Dengan tiduran tadi Mas ya. Oh iya, siap. Oke, siap. Kita bisa mulai. Oke. Yuk. Ya. Kita mulai. Tarik nafas. Simpan dalam perut. Keluarkan dengan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke, setelah gerakan tidur terentang, coba dengan miring. Bebas, miring kanan boleh, miring kiri boleh. Oke, siap. Tarik nafas. Simpan dalam perut. Keluarkan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke. Kalau sudah tiduran, coba dengan setengah duduk. Kaki lurus, badan berdiri. Kaki lurus, badan berdiri. Ya. Oke. Siap. Tarik nafas. Simpan dalam perut. Keluarkan dengan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kalau sudah, dengan tangan memegang kaki, terus kakinya lurus. Nah, ya seperti itu ya. tangan bengkok. Oke. Siap. Yuk. Tarik nafas. Simpan dalam perut. Keluarkan dengan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kalau setelah gerakan seperti ini kita bisa ganti latihan mengkurep. Nafas. Simpan dalam perut. Keluarkan dengan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kalau sudah, nah, setengah berdiri. Tarik nafas, simpan dalam perut, keluarkan vokal 3 kali. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sekarang sambil dongak ke atas. Tarik nafas.
simpan dalam perut, keluarkan vokal 3 kali, mulai. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ya, selain kita latihan seperti tadi, sekarang kita belajar vokal dari nada rendah ke tinggi. Itu punya, nanti akan ada manfaatnya tersendiri, nanti kita jelaskan. Ya, caranya kalau tadi kita menggunakan vokal secara menghentak A, I, U, E, O, sekarang kita menggunakan vokal secara panjang A. Nah, seperti itu Mas ya. Nah, kita belajar mendatar dulu. Kita harus tahu nada rendah, sedang, dan tinggi nantinya. Oke? Intonasinya diperhatikan, Mas. Nanti soalnya kan ini lanjut dari pelan, powernya nanti lama-lama naik. Takutnya kita menggunakan power di nada rendah sudah. Maaf Mas. Bukan power mungkin Mas. Apa ya? Nada suara. Ya, nada suara kita. Kalau sudah. power itu Kekuatan ya. Vokal kita. Maaf saya lupa. Ya, itu ya. Tapi kalau nadanya itu adalah dari rendah ke tinggi. Nada rendah itu pun harus menggunakan power yang keras kalau di atas panggung, misalkan bisik-bisik. Aku dek wingi ketemu koncoku loh. Seperti itu yang tak maksud, Mas. Itu powernya tetap besar walaupun vokalnya dengan nada rendah. Ya, seperti itu tadi yang tak maksud. Takutnya nanti kita menggunakan berkelanjutan, pemain kehabisan nafas. Ya, kita latihan. Oke. Ya, yang mimpin mulai dari datar dulu, baru nanti rendah ke tinggi. Baik. Kita langsung ambil intonasi A dulu ya, suara A dulu. Ya, mulai. Sekarang rendah. Bentar. Mulai. Perutnya ya, ingat ya, pernapasan perut. Tinggi. Dari rendah ke tinggi. Mulai gitu Mas ya. Mulai. Sekarang kita latihan kemana Mas? Tetap dari rendah ke tinggi, tapi sekarang kita ganti menggunakan kata. Kalau tadi A, nah ini untuk membedakan. Misalkan dengan satu kata, aku misalkan. Aku. Tapi menghentak 10 kali. Atau 5 kali saja biar tidak terlalu panjang. Oke. Aku. Nah, seperti itu. Ingat ya, nada tinggi rendahnya bukan powernya ya. Beda, teman-teman harus bisa membedakan antara tinggi dan power. Kita mulai dari datar, rendah, tinggi. Dari rendah saja. Rendah dulu. Oke. Atau 3 kali saja ya, biar tidak terlalu lama ya. Atur nafas. Mulai. Aku. Sekarang kita ke nada datar. Atur nafas. Mulai. Aku. Atur nafas. Mulai. Aku. Oke. Dari rendah ke tinggi. Tarik nafas. Simpan dalam perut. Keluarkan kata aku dari rendah ke tinggi. Mulai. Aku. Nah, kita latihan nada dari rendah ke tinggi tadi. Salah satu manfaatnya adalah membantu kita untuk menguatkan aktor. Biasanya
saya bicara identiknya ya, artinya tidak semua, tapi sebagian besar bisa kita latih dengan nada rendah ke tinggi. Misalnya nada rendah itu identik dengan kata-kata yang mungkin agak sedih, agak bijak seperti orang tua. Nada datar itu biasanya adalah kalimat-kalimat dengan pernyataan yang biasa. Sedangkan nada tinggi itu biasanya identik dengan kata-kata amarah. Identik ya, saya katakan identik. Sebagian besar bisa menggunakan nada tinggi, walaupun tidak semua seperti itu. Misalkan seperti ini. Kita coba dengan kalimat, Mas ya. Misalkan kalimat pergi kamu. Nah, itu sederhana. Pergi kamu. 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 Nah, itu akan sangat beda ya, Mas ya. Beda. Ya, walaupun satu kalimat yang sama, tapi bisa menjadi karakter yang berbeda ketika diucapkan dengan nada yang berbeda. Itu salah satu manfaatnya. Oke teman-teman, sekarang kita kok tiba-tiba di sini, Mas? Berarti karena keterak suara azan iya. maghrib, kita sholat dulu, beribadah, Betul. baru kita pulang karena sana sudah gelap, kita pindah. Betul. Tapi tenang saja, latihan vokal itu bisa dilakukan di mana saja. Ketika tidak bisa, ya bahkan di dalam rumah pun kita bisa. Makanya jangan khawatir ketika teman-teman di rumah saja. Jangan terus tidak latihan. Kita bisa latihan. Apalagi untuk latihan vokal. Iya. Kita bisa contoh menertawakan diri sendiri di depan kaca. Itu adalah satu latihan vokal loh, Mas. Kayak orang gila. Loh, enggak. Kira kayak orang Kalau gila. orang gila itu kan ketawa sendiri nggak tahu jelasnya. Nah, kita latihan ada jelasnya. Jelasnya apa? Latihan. Betul, itu ada kesadaran dirinya. Betul ya. Oke, terus bagaimana kita latihan di dalam rumah? Ya, kita nanti bisa belajar tentang warna suara. Ya. Apa itu warna suara? Warna suara itu adalah pengucapan. Entah itu nanti seperti apa pengucapannya untuk menentukan sebuah karakter. Ya, gampangnya gini. Setiap suara antar manusia itu biasanya beda-beda. Ya. Oh, nasi suara ini kodi. Ya, ono sing suara cempreng. Nah, itulah yang namanya warna suara. Ya. Kita nanti, karena tidak mungkin ketika di naskah kita tetap menjadi diri kita. Kita terkadang harus menggunakan karakter orang lain. Nah, kita belajar di sini. Dan warna suara itu, Mas, seperti tadi kita latihan di tengah sawah. Setiap kita pengucapan itu punya makna berbeda-beda. Seperti tadi memanggil, hei kamu kesini. Ya. Nah, itu bisa menjadi suara marah, hei kamu kesini. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai aja ya, biar tidak terlalu lama. Mudah sing nonton bosen. Yeah. Ya. Oke, latihannya gampang. Ini bisa latihan sekaligus bisa dolanan. Kita main game. Caranya kita tentukan tidak. Kita pilih satu kalimat. Misalkan apa, Mas? Karena tadi kita sudah minum kopi, minum dulu kopinya. Cocok? Ya, iya toh. Udah habis, Mas. Iya, oh iya. Maksudnya kalimatnya minum dulu Iya. kopinya. Oke, kita sepakati itu. Minum dulu kopinya. Nah, gamenya atau cara kita latihan, kita harus mencari warna suara yang berbeda dan tidak boleh sama. Nanti kita pingpong. Siapa yang kalah dulu atau siapa yang kehabisan warna suara dulu, dia yang kalah. Oke? Paham? Kita mulai. Yo. Sukses ya, Mas. Oh, nggih. Menang aku dene dhisik. Oke. Minum dulu kopinya. 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 Minum dulu kopinya.
minum dulu kopinya. Iya. Iya. Wah, kalah. Oke. Ya, itu salah satu cara kita belajar warna suara, ya. Warna suara inilah yang bisa nanti menentukan kita untuk Karakter di panggung. karakter di panggung Yang diinginkan sebuah naskah. Nah, apakah kita harus jadi orang tua, jadi anak kecil, Atau jadi orang manja. nah itu ya, itu yang kita perlukan di belajar warna suara di situ. Jadi ketika kita dapat naskah, kita bisa belajar. Anak kecilnya seperti apa? Anak kecil yang umur 5 tahun, anak kecil yang masih cadel, yang masih pelo. Aku tidak mau seperti itu. Diminum dulu kopinya. Nah, itu bisa. Atau anak kecil sing nangisan, aku nggak mau minum dulu kopinya. Nah, kan itu bisa banyak. Kita harus bisa belajar dari situ ya. Berarti itu karena warna suara itu adalah menentukan karakternya tadi. Nah, setelah dikembangkan lagi seperti tadi di sawah, itu bisa menjadi sebuah apa ya, pengucapan tersendiri, penegasan. Contoh bisa marah, nangis. Nah, seperti itu. Oke. Kita latihan sekali lagi. Tapi kalau tadi satu kalimat, sekarang kita coba yang lain. Boleh? Boleh? Boleh. Oke. Oke, harap. Nah, piye cu? Wis malah ta durung? Yo iki cu, saiki latihane awak dhewe nganggo karakter. Yo. Aku etok-etoke dadi Mbah Raden. Yo. Ki bakal dadi apa ya? Penasaran? Delok ya. Ya. Saksikan. Permisi. Assalamualaikum. Mbah, Sopo to kuwi? Bengi-bengi wayahe turu kok malah ganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo? Kula Kula sopo? Kula Rizal. Tak kira kula nuwun. Nggih kula nuwun sisan, Mbah. Ah iya can nom ra ditotok kro. Ah, mlebu. Kenapa? Nuwun sewu. Teko-teko njaluk dhuwit 1000. Maksude piye? Niki kula sak. Ah, saking nagake. Nggih. Dadi ngeten. Ngeten piye? Sak benere Heeh. kula niki pengen niku, Mbah. Pripun nggih ngendikane? Piye? Ngomong sing jelas. Kula niki sak benere pengen apa? Canem kuwi sing teges. Sing kendel. Ngomong kok plegak, pleguk, unduk, trunyar-trunyuh. Piye? ngeten. Kula sampun suwi apa? tresno karo Ojo lho. Aku ngene-ngene lagi yo. Cuk seneng wong wedok. boten sampean, Mbah. Boten jenengan. Mboten aku. Boten. Lah piye sapa? Dadi kula niki tresno nembe putune jenengan. Bisa. Kaget kula, Mbah. Utuhku lagi umur 5 tahun apa mbok seneng iku piye? Tutu sing 5 taun. Sing endi? Sing gawe lho sing 20 taun, sing ayu meni-meni iku lho. Ayo. Anake Pak sapa iki sing anake jenengan? Sapa? Anake Pak Raden. Pak Raden. Jenengan Raden ki anakku kok. lah iya anake Pak Raden kan duwe anak sing wedok umur 20 taun. Jenenge sapa? Jenenge iki Melinda. Melinda. Walah lele. Melinda ki anake tangga. Oh, mboten anake Pak Raden nggih. Ora. Jadi aku salah. Mbok yo ayu. Dengan naksir Bu. Ketok iki. Ya wes. Dadi aku seneng mbi Melinda, Mbah. Terus Nah, tak kira niki putune jenengan. aku iki jenenge ya salah alamat le. Aduh. Ya. Oke. Itu juga bisa kita jadikan malah jadi wong tua terus. Ya, itu juga bisa kita jadikan latihan vokal
Bisa saja kita latihan sama kakak, sama adik, atau mungkin saat sama teman-teman, mungkin ada satu orang teman datang, yuk do latihan. Bisa. Atau kalau mau sandiwara radio di grup WA ya, kita kirim-kirimkan voice note tapi dengan suara karakter ya. Itu bisa kita latih. Jadi tidak ada salahnya walaupun di rumah saja, walaupun di musim keterbatasan ini kita menjadi malas latihan. Oke? Masuk. Oke. Ya, saksikan kami di episode berikutnya. Di episode berikutnya. Salam seger waras. Kali ini. Salam seger waras. Kami Teater Minatani. Terima kasih. Ya kan? Salam.